Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswaku sekalian di mata kuliah Biokimia Pertanian dan Lingkungan. Dengan saya Waras Nurkolis. Kali ini kita akan merupakan kuliah terakhir di minggu ke-6 dan ke-7 untuk topik perkembangan reproduksi tanaman. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu bagaimana proses biokimia yang mempengaruhi terkait dengan perkembangan vegetatif tanaman. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses-proses biokimia itu mempengaruhi perkembangan reproduksi tanaman. Apa aja reproduksi tanaman? Reproduksi tanaman misalnya adalah bagian-bagian bunga, kemudian biji, itu adalah salah satu contoh bagian reproduksi tanaman yang terkait langsung bagaimana tanaman itu berkembang biak. Nah, apa yang menjadi penting ketika Anda mempelajari suatu bagian reproduksi tanaman? Bagian reproduksi tanaman misalnya adalah bunga. Tentu ketika Anda mendengar bunga potong, mawar misalnya, itu setiap hari kebutuhannya cukup besar, dan itu tentunya menjadi sangat penting ketika kapan sebenarnya bunga mawar itu diproduksi secara sesuai dengan kebutuhan. Tentu itu proses-proses biokimia yang kondisi yang baik tentunya sangat diperlukan, sehingga produksi mawar, kemudian produksi bijinya, bunganya, bijinya itu sesuai dengan kebutuhan yang kita desain, dan kebutuhan industri sangat menantang hal tersebut, dan kita para ahli biokimia tentunya sangat ingin bagaimana tanaman-tanaman yang cukup industrialisasinya itu sehingga tanaman-tanaman itu dapat terjual dengan kualitas yang baik. Tentu misalnya bagaimana kita menghasilkan kualitas bunga dengan ragam yang cukup baik sehingga estetikanya sangat kita inginkan misalnya begitu. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana secara genetika, kemudian bagaimana secara mutasi itu dapat dilakukan, dan biokimia sangat bisa berperan di bidang itu. Paling tidak dalam fase pertumbuhan, kalau kita mengingat minggu lalu ini tentu Anda sudah mengingat ini, bahwa dalam aspek ini fase pertumbuhan dapat dibagi dalam beberapa tahap, khususnya untuk fase pertumbuhan generatif. Paling tidak kita membaginya dalam aspek ini ya. Dalam aspek ini adalah fase generatif. Paling tidak ada 3 fase generatif yang akan dialami oleh suatu tumbuhan, yaitu juvenil atau remaja, itu tidak mengalami pembungaan, ini ya, tidak mengalami pembungaan, dewasa dalam kondisi lingkungan yang siap untuk melakukan pembungaan, kemudian kondisi reproduksi, yakni kondisi pembungaan terjadi, dan ini kondisi reproduksi, dan proses bagaimana pembungaan itu semuanya didesain dengan baik di shoot apical meristem. Ya, di shoot apical meristem ini bagian ini ya, ini bagian ini. Shoot apical meristem itu merupakan bagian yang bagaimana mendesain bagaimana desain suatu sistem pembungaan itu bisa terjadi. Nah, bunga tadi sudah saya ceritakan bahwa bagian bunga itu menjadi bagian yang penting. Tentunya bagian ini juga menjadi bagian yang penting terhadap bagian reproduksi seksual suatu tanaman. Jadi karena ini menjadi bagian penting, tentu
dalam program pemulihan tanaman menjadi hal yang penting. Bagaimana misalnya dengan konvensional budidaya konvensional, bagaimana kita melakukan persilangan satu tanaman dengan tanaman yang lain, misalnya mawar putih dengan mawar hitam misalnya. Bagaimana kita ingin mendapatkan mawar yang warna di antara hitam dan putih. Tentunya itu menjadi upaya yang dapat dilakukan begitu. Dan ini menjadi bagian penting dalam program pemulihan tanaman. Dan selain itu, pembungaan juga menjadi hal penting, karena bunga dengan dihasilkan bunga, maka akan menjadi bagaimana itu bunga akan mekar, kemudian bakal buah bagaimana terbentuk, kemudian bagaimana perkembangan buah dari buah tua, dari buah muda, tua, sampai dengan matang. Tentu awal mulanya tentu dari sistem pembungaan ini. Nah, ini beberapa bagian bunga. Nanti ada sepal, kelopak, benang sari, putik, dan wadah bunga. Dan ini bunga merupakan metamorfosis pucuk yang dikhususkan untuk reproduksi tanaman. Ini yang tadi yang saya sebut dengan bagian-bagian bunga, bahwa di sini ada ovul, kemudian di sini ada sepal, kemudian ada petal, kelopak bunganya ya, kemudian ada polennya, polen ini, kemudian ada stelnya, stigma yang ini, ovari yang ini, ovarinya, ovulnya berarti ovul yang untuk sel telurnya, dan seterusnya. Apa saja yang mendasari suatu yang meregulasi terkait dengan produksi pembungaan? Secara biokimia ada 4 pathway, yaitu light, temperature, gibberellin, and autonomous pathway. Jadi bagaimana cahaya, kemudian suhu, kemudian hormon gibberellin, dan juga secara autonomous ya, autonomous pathway. Itu 4 itu yang bisa mekanisme produksi suatu bunga. Nah, bagaimana mekanisme itu? Ini adalah mekanismenya, bahwa ternyata ada yang disebut dengan protein konstan ya. Protein konstan itu protein yang menginduksi terjadinya pembungaan. Jadi ketika terproduksi protein ini, maka proses pembungaan akan terjadi, begitu ya. Proses pembungaan akan terjadi. Jadi yang pertama adalah cahaya atau yang disebut dengan photoperiodism. Ada beberapa gelombang cahaya yang bisa mempengaruhi induksi atau produksi konstan, itu ya, atau induksi terjadinya proses pembungaan, kecuali yang merah. Merah ini ternyata cahaya merah tidak bisa menghambat proses pembungaan. Tetapi yang bisa menginduksi terjadinya proses pembungaan adalah far red and blue ya, far red and blue ini menginduksi terjadinya pembungaan. Far red and blue ini, di far red ini akan menginduksi PHYA, gen PHYA untuk mengaktifkan clock gen. Clock gen itu menghasilkan fluorogen melalui phloem sehingga menginduksi terjadinya konstan, gitu ya, dan seterusnya. Sementara kalau blue ini ya, yang diinduksinya CR1 and CR2, hingga mengaktifkan melalui mekanisme clock gen. Semuanya sama, clock gen, terus fluorogen melalui phloem, gitu. Mekanisme yang kedua adalah yang disebut dengan autonomous pathway. Autonomous pathway ini
terjadi secara otomatis, begitu ya. Terjadi secara otomatis. Tapi di autonomous pathway ini ternyata juga bisa mencegah terjadinya ini produksi pembungaan begitu. Ini ya, mencegah terjadinya dengan menghambat flowering locus C, gitu ya, dengan menghambat flowering locus C. Autonomous pathway ini diindikasinya dengan jumlah daun, gitu ya, dengan jumlah daun. Atau vernalisasi. Jadi vernalisasi itu kondisi dingin yang dibutuhkan oleh suatu spesies tanaman tertentu dengan waktu tertentu sehingga dapat menginduksi terjadinya pembungaan. Vernalisasi. Jadi kondisi low temperatur. Jadi kondisi low temperatur itu diperlukan oleh suatu tanaman untuk menginduksi terjadinya proses pembungaan. Tentunya spesies yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda, gitu ya. Yang ketiga adalah sukrosa. Sukrosa pathway ini, sukrosa berarti kalau sukrosa itu output dari fotosintesis ya. Dari fotosintesis, begitu ya. Ingat, berarti kalau jalur ini itu berarti artinya itu memang dari proses yang disebut dengan fotosintesis. Jadi hasil fotoasimilat itu harus digunakan untuk metabolit primer. Metabolit primer termasuk dalam hal ini adalah pertumbuhan, dan pembungaan ini adalah salah satu pertumbuhan dari suatu tanaman, sehingga sukrosa itu digunakan. Jadi ini sukrosa energi pathway itu diperlukan untuk mengaktifkan agamose like 20, begitu ya. Itu kemudian gibberellin juga sama. Jadi gibberellin itu ada gibberellin reseptor, kemudian gibberellin pathway sehingga mengaktifkan agamose like 20. Kurang lebih begitu. Jadi ada 4 mekanisme terkait dengan induksi pembungaan. Nah, ini adalah contoh suatu penelitian ketika Anda nanti melakukan tertarik di bidang biokimia pertanian dan melakukan penelitian. Ini adalah tentunya Anda akan mencari berbagai literatur, begitu ya. Carilah literatur dengan kualitas yang baik. Nah, kualitas yang baik ditentukan salah satunya adalah jurnal-jurnal yang baik. Scientia Horticultura ini adalah salah satu jurnal yang cukup baik dengan kualitas kalau berdasarkan Scopus kualitas Q1 ya. Q1 itu kuartil 1 itu jajaran yang jurnal yang cukup mumpuni, begitu. Oke, baik. Jadi ketika Anda mendesain suatu penelitian, harus Anda perhatikan bagaimana desain penelitian dan data yang akan Anda tampilkan itu seperti apa. Misalnya ini orang ini menampilkan data cukup baik, begitu ya. Cukup baik dengan tampilan misalnya daily average temperaturnya itu per bulan, gitu ya. Dengan model yang seperti ini ya. Ini sangat baik. Terus kemudian bagaimana iradiasinya per bulannya itu ditunjukkan, kemudian dan ini ditampilkan dalam satu gambar, gitu ya. Ditampilkan dalam satu gambar. Dalam satu gambar itu menampilkan sudah representatif dari average temperatur, iradias dan seterusnya. Kemudian bagaimana suatu sampel itu dianalisis. Misalnya sampel ini ternyata dia menampilkan dalam bentuk warna gambar bunga yang seperti ini.
terus mereka menunjukkan beberapa aspek yang dia teliti begitu ya, cukup representatif, dan background yang dia pilih adalah background yang warna hitam. Nah, ini tentunya ini menjadi penting ketika Anda mendesain suatu data, bagaimana data ini supaya data ini keterbacaannya sangat baik sehingga pembaca itu menjadi mudah untuk melakukan pembacaan. Nah, kemudian ini juga sama, ini di bagian hasil bagaimana peneliti itu melakukan suatu analisis, menampilkan datanya. Dia memilih data dalam bentuk tabel misalnya. Bagaimana misalnya dia melakukan treatment, tahapan treatment dan radiasi mulai dari stak 1, stak 2, stak 3 gitu. Kemudian dia yang diukur apa aja dalam proses itu? Yang diukur adalah hari sampai terjadinya pembungaan. Hari sampai terjadinya pembungaan. Ini diperlukan 205 hari. Di sini misalnya, di sini ternyata di perlakuan yang ini 205 hari. Ini rata-rata berapa hari gitu ya? Rata-rata berapa hari dan seterusnya. Jumlah bunga. Nah, di sini jumlah bunganya berapa bunga? Nah, ini ditunjukkan ya, ditunjukkan jumlah bunganya berapa. Terus kemudian tinggi tanamannya berapa tinggi tanamannya. Nah, ini ditulis sama dia. Kemudian ukuran daun sentimeter, ukuran daunnya bagaimana? Ada yang diukur adalah second leaf, daun kedua dan daun ketiga. Yang adalah panjang, lebarnya. Berarti kalau daun kedua dan ketiga itu yang di sini ya. Berarti kalau daun kedua dan ketiga itu adalah daun yang ini. Ini kedua, ini ya. Oh, ini ketiga ya. Ini kedua. Ketiga ini yang pertama, ini kedua yang ini. Berarti begitu ya. Kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga dari atas begitu. Nah, itu yang tentu itu menjadi informasi itu menjadi penting untuk Anda melakukan suatu desain penelitian. Begitu halnya dengan jumlah hari. Jumlah hari. Ini Anda perhatikan di sini temperatur dan tahap perkembangan begitu ya. Temperatur dan tahap perkembangan, jumlah hari, visible bud untuk sampai antesis gitu ya. Antesis itu mulai terjadi pembungaan gitu ya, kurang lebih. Nah, di sini yang terpenting lagi di sini Anda perhatikan bahwa di sini harus ada analisis statistik, level signifikansinya seperti apa. Nah, level signifikansinya seperti apa sehingga dapat membandingkan satu data dengan data yang lain begitu. Nah, ini juga sama, ini ada level signifikansinya ya. Ini ada level signifikansinya, ini juga ada level signifikansinya. Makanya ketika Anda menjadi seorang peneliti ataupun seorang dosen nanti ke depannya begitu, tentunya analisis data itu menjadi bagian penting. Bagaimana membuat desain penelitian sehingga desain penelitian itu dapat menghasilkan data representatif, sehingga data representatif itu dapat diterima oleh banyak kalangan. Itu menjadi bagian penting untuk Anda desain dengan baik. Baik, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembungaan? Kalau di Arabidopsis misalnya, ini kita Arabidopsis. Yang pertama adalah tadi sama ya, konsentrasi sukrosa, konsentrasi sukrosa. Yang kedua adalah garam, hormon sitokinin. Kemudian kondisi kekeringan,
kemudian beberapa senyawa misalnya asam askorbat, nitrik oksid itu sangat berpengaruh. Asam absisat juga mempengaruhi ya. Temperatur juga mempengaruhi. Nah, baik, kita satu-satu. Kondisi konsentrasi sukrosa tinggi itu ternyata tidak menghambat LFY gen LFY ya, menghambat pembentukan gen LFY sehingga induksi terjadinya pembungaan tidak terjadi, gitu ya. Kondisi garam ternyata juga menginduksi gen ini sehingga sistem pembungaan dapat terjadi. Sementara sitokinin itu menginduksi TSV dan VD sehingga proses pembungaan bisa terjadi, begitu ya. Kemudian kalau selain di bagian floral meristem, itu juga terjadi di bagian daun. Ternyata garam itu memengaruhi protein stability sehingga menghambat gen GI. Kalau terhambat gen GI sehingga induksi tidak terjadi. Namun di floral meristem, tetapi kalau di dalam kondisi sukrosa induksi di bagian daun itu akan meningkatkan sistem pembungaan di bagian daun ya, sukrosa di bagian daun. Kalau sukrosa di bagian ini yang tinggi ternyata tidak menginduksi terjadinya pembungaan di floral meristem. Tapi kalau di bagian daun yang tinggi itu akan menginduksi terjadinya pembungaan karena mengaktifkan gen FT, gitu ya, mengaktifkan gen FT. Begitupun mekanisme yang lain Anda perhatikan berbagai komponen, mulai dari asam absisat, ada beberapa gen yang diaktifkan. Berarti kalau kondisi yang seperti ini berarti dia menonaktifkan, tapi kalau kondisi ada tanda panahnya itu berarti kondisi itu adalah mengaktifkan, gitu ya. Berarti kalau ada tanda yang seperti ini itu menghambat, kalau ada tanda yang seperti ini itu meningkatkan aktivitas. Jadi ini perhatikan satu persatu. Nah, ini juga sama. Ini adalah di bagian untuk tanaman padi. Di tanaman padi ternyata kondisi kekeringan juga menginduksi gen ini sehingga menghambat IHD1 sehingga proses pembungaan tidak dapat terjadi. Tapi kalau kondisi low temperatur juga sama. Ternyata dalam kondisi low temperatur ini mengaktifkan GHD7 itu menghambat IHD1 sehingga proses pembungaan tidak dapat terjadi. Dengan adanya hormon Gibberellin itu menghambat HD16EL1 yang ini kalau dihambat berarti ini fosforilasi tidak terjadi. Nah, gen ini bertanggung jawab terhadap proses fosforilasi, begitu. Nah, gen ini ternyata antara fase vegetatif dan fase reproduksi itu ada floral transisi yang diaktifkan oleh adanya gen HD3A dan RTF1. HD3A dan RTF1 inilah yang bertanggung jawab terhadap proses pembungaan di padi.
Nah, ini kurang lebih secara sederhananya bagaimana dari fase vegetatif ke fase reproduksi itu terjadi begitu. Tadi yang pertama adalah photoperiod. Jadi waktu itu sangat menentukan aktivitas dari gen-gen tersebut, dan tentunya dengan misalnya cahaya begitu, cahaya itu mengaktifkan sehingga menginduksi terjadinya perubahan dari vegetatif ke generatif. Hormon misalnya gibberellin juga sama. Gibberellin itu menginduksi terjadinya perubahan vegetatif ke generatif. Autonomous juga sama, itu menginduksi. Terus vernalisasi juga sama, menginduksi terjadinya perubahan dari vegetatif ke reproduksi. Kecuali ini IMF ini menghambat, kemudian sama ini menghambat, ya, ini menghambat terjadinya proses perubahan dari vegetatif ke reproduksi. Baik, kita lanjut ke bagaimana pertumbuhan reproduksi untuk buah. Jadi buah berkembang dari sel ovari, begitu ya. Buah berkembang dari sel ovari. Paling tidak ada 3 tahap. Anda perhatikan di situ ada 3 fase bagaimana buah itu berkembang. Fase pertama adalah ovari berkembang, kemudian terjadinya pembuahan, kemudian terjadinya set buah. Di fase kedua terjadinya pembelahan sel, kemudian mulai pengisian biji, dan mulai embrio berkembang. Di fase ketiga sel mengalami ekspansi, kemudian embrio mengalami pematangan. Nah, dalam fase-fase ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hormon begitu ya. Hormon dalam bentuk isoprenoid, nyawa isoprenoid yang fase 1, fase 2 dan fase 3 itu lebih ke pitosterol yang lebih tinggi, sementara di fase mulai di fase di akhir gitu itu karotenoid tertinggi. Jadi mulai dari bakal buah sampai ke buah mature green itu pitosterol yang diproduksi lebih besar, sementara dari mature green sampai dia terjadi pematangan itu karotenoid yang besar gitu. Terus kemudian di sini ada beberapa hormon yang sangat diperlukan untuk berbagai proses itu, ada auksin, gibberellin, sitokin, absisat, dan etilen. Dan hormon-hormon itu diperlukannya cukup besar begitu ya, cukup besar. Misalnya gibberellin, sitokin, dan asam absisat itu diperlukan sangat besar misalnya di bagian sini dan seterusnya. Etilen diperlukan sangat besar di bagian sini dan seterusnya. Baik, kita masuk ke tahapannya. Nah, komposisi buah itu, tipikal buah itu sangat beragam begitu, mulai dari air, karbohidrat, protein, lemak, pati, dan gula. Dan itu tentunya setiap buah berbeda ragamnya. Dan ini menjadi buah menjadi penting untuk bahan konsumsi manusia gitu ya, karena komposisinya cukup besar. Nah, ini bagaimana buah mengalami pematangan. Jadi kalau di bagian ini
bagaimana buah mengalami fruit ripening. Fruit ripening ini adalah bagaimana secara ini adalah whole genome dan epigenomic profiling. Jadi ini whole genomnya itu seperti ini ya. Whole genomnya seperti ini. Jadi ini ketika ini tidak aktif, ini maka menjadi tidak aktif ya. Ketika ini tidak aktif maka menjadi RIN-nya ini terhambat, ini menjadi tidak aktif. Tapi ketika ini aktif maka ini akan terjadi sintesis etilen dan signal transduksi, sehingga akan terjadi klorofil degradasi klorofil, pigmen akumulasi, aroma development, perubahan tekstur. Nah, inilah terjadi perubahan bagaimana dari buah yang mentah menjadi buah yang matang. Buah yang matang tandanya apa? Tandanya adalah degradasi klorofil, terjadinya akumulasi pigmen, kemudian aroma yang khas, dan perubahan teksturnya menjadi, misalnya kalau buah menjadi lebih lembut. Dalam kondisi ini tentunya yang disintesis adalah etilen. Makanya disebut dengan climacteric fruit karena meningkatkan jumlah respirasi dan produksi etilen selama pematangan buah. Itu yang disebut dengan climacteric fruit. Jadi dalam buah climacteric ini terjadinya proses respirasi meningkat dan juga reproduksi etilen juga meningkat. Yang kedua adalah fruit ripening terkait dengan regulasi non-climacteric fruit. Kalau non-climacteric fruit berarti dia tidak ditentukan oleh produksi etilen, tapi gini ya, respirasi dan etilen sangat tidak memengaruhi terkait dengan proses pematangan buah. Nah, ini limited ethylene synthesis di sini, tetapi di sini hormonal regulasinya oleh ABA dan oleh ABA, sehingga ABA ini meningkatkan fruit ripening terkait dengan klorofil degradasi, kemudian pigmen akumulasi, aroma development, dan perubahan tekstur. Tapi di sini dihambat oleh hormon auksin dan gibberellin. Jadi proses pematangan buahnya dapat dihambat oleh hormon auksin dan gibberellin. Ini adalah buah kategori non-climacteric fruit. Jadi non-climacteric fruit itu ditentukan oleh ABA, bukan etilen, tapi kalau climacteric fruit ditentukan oleh hormon etilen. Gitu. Ini bagaimana beberapa tanaman ternyata buah itu memiliki keragaman yang berbeda terkait dengan perubahan terkait dengan pematangannya. Misalnya ternyata di sekitar 10 hari avocado sudah mengalami pematangan, di atas 10 hari banana. Terus kemudian apel biasanya di atas 30 hari. Ya, bahkan hampir 40 hari untuk apel. Tentunya variasi ini cukup beragam tergantung dari spesiesnya masing-masing. Nah, ini adalah tadi yang bagaimana beberapa hal yang berperan. Yang pertama bahwa main stack dari contohnya ini adalah tomat, bahwa yang pertama suatu bahan tanaman berubah dari menjadi buah. Itu pertama ada fertilasi dan pembentukan set buah. Yang kedua adalah pertumbuhan buah melalui sel divisi, fase sel divisi, dan fase sel ekspansi. Kemudian yang terakhir adalah fruit ripening, jadi pematangan buah. Gen yang terlibat dalam fertilasi dan fruit set itu apa saja? Atau ada disebut dengan meristem size dan glunaceum identity. Itu ada beberapa gennya, silahkan Anda hafalkan.
Kemudian untuk fruit shape dan weight-nya itu ada beberapa gen yang terlibat di sini. Silahkan dihafalkan begitu ya. Fruit ripening juga sama. Fruit ripening cukup banyak yang terlibat gennya. Hormonnya hormon yang terlibat apa saja? Misalnya di fertilisasi dan fruit set itu dan fruit growth itu ada auksin, gibberellin, sitokinin. Dan di fruit growth juga ada asam absisat. Etilen dan juga auksin itu terlibat di fruit ripening, gitu ya. Gen yang terlibat dalam hormon regulasi terkait dengan fruit development, misalnya auksin, gibberellin itu beberapa hormon itu ini. Kemudian etilen ini hormon gen-gen yang terlibatnya. Jadi ini silahkan dipelajari Anda semua terkait dengan aspek yang Anda pahami. Nah, bagaimana terkait dengan metabolisme? Ternyata tentunya ini menjadi hal penting untuk Anda pahami begitu sebagai seorang biokimiawan. Dalam kondisi yang hijau ini ternyata selulosa lebih tinggi, dalam kondisi yang dalam kondisi yang sudah matang tentu dehidroksi askorbat itu yang lebih tinggi, gitu ya. Begitu. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya tentunya kalau Anda ingat ini tentunya ini adalah glikolisis. Glikolisis ini adalah siklus Krebs. Kemudian ini berbagai turunan siklus terkait dengan protein, gitu ya. Ini juga sama terkait dengan protein. Ini bagaimana nanti ABA dibentuk begitu. Kemudian antosianin terkait dengan warna dari ini ya. Warna ini kan ada antosianin. Kemudian askorbat ini berarti kan terkait dengan vitamin C-nya yang lebih tinggi begitu dan seterusnya. Juga termasuk dengan etilen. Etilen yang diperlukan untuk proses pematangan buah. Nah, etilen itu dibentuk ternyata dari kalau melihat jalurnya itu jalur dari malat, gitu ya. Malat, aspartat, homoserin, metionin, gitu ya, metionin. Terus kemudian nanti ke ACC ini terus etilen. Ya, etilen. Jadi ini beberapa hormon yang terlibat. Ini IAA, ini auksin. Kemudian beberapa hormon dipelajari di sini. Baik. Baik, terima kasih. Itu yang mungkin terkait dengan materi minggu ke-6 dan 7. Semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri untuk kita pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi